gue tiba-tiba menemukan satu kata berona, dan menurut gue itu tuh catchy gitu, berona. Kok kayak jarang orang denger. Terus gue juga kayak orang kayaknya belum pernah denger deh kata berona, dan menurut gue penulisannya lucu aja gitu. Berona tuh kayak gemes aja. Dan yang lucu di album Berona tuh ada lagu Selaras Kata. Selaras Kata itu gue bikin lagunya adalah dari judul-judulnya gue dan juga Mahalini. Sudah memikirkan konsepnya seperti apa. Gue juga sama tim. Nah, dan di sana juga kita memang konsepnya memang Berona International Tour. Jadi memang Berona bukanlah sekedar nama album yang baru-baru ini resmi dirilis dengan 10 lagu oleh musisi muda berbakat Rizky Febian. Tak hanya itu, dalam perjalanan mendapatkan kata Berona juga ikut mencerminkan jati diri, sikap dan sifat Rizky Febian yang sebenarnya. Dan ketika mau ngobrol tuh harus memikirkan 2 kali, apa menyinggung atau enggak, nyakitin orang atau enggak. Gue tuh orang kayak gitu. Menariknya pula, ada salah satu lagu di album Berona atau album kedua setelah album jejak Rizky Febian ini yang cukup unik, lantaran menggabungkan beberapa lirik atau judul pada lagu Mahalini dan Rizky Febian. Bahkan proses pembuatannya pun ikut melibatkan sang kekasih hati, Mahalini Raharja. Gue bikin lagunya adalah dari judul-judulnya gue dan juga Mahalini. Jadi Mahalini kan ada judulnya Sisa Rasa, ada Kisah Sempurna, Bohongi Hati. Terus gue ada lagu, gue masukin ada lagu Terlukis Indah. Nih biar penasaran. Selain itu, info terbaru Rizky Febian membocorkan konser Go International Berona yang sudah dimatangkan. Bahkan rencana konser keliling Indonesia pun sudah masuk dalam planning anak sulung dari Kang Sule ini. Tak hanya itu, lahirnya Berona, Rizky Febian memberikan ungkapan mendalamnya tentang arti sebuah cinta, hingga ungkapan ketulusannya secara halus yang notabene sebenarnya dialamatkan pada Neng Lini. Berona sebenarnya menceritakan tentang seorang laki-laki yang sudah mempunyai tujuan hidup dan sudah menentukan satu perempuan. Jadi kalau udah yakin sama nih orang, kalau lu mau bawa gua kemana aja ya udah sok, gua mah ngikut, gua mau manut gitu. Laki-laki kalau udah nyaman, kalau udah gimana, ya sok mangga. Seperti apa informasi selengkapnya? Berikut YouTube channel Berbagi Cerita CBC merangkumnya. Gue tuh adalah tipikal orang yang pemikir kan. Dan gue tuh adalah orang yang memang suka mencerna gitu. Bahkan bukan hanya untuk meriset sebuah inspirasi. Ketika kalau misalkan gue ngobrol dengan siapa gitu ya, atau sama tim, gue tuh memikirkan itu semua. Dan ketika mau ngobrol tuh harus memikirkan 2 kali, apa menyinggung atau enggak, nyakitin orang atau enggak. Gue tuh orang kayak gitu. Rizky Febian yang dikenal rendah hati memang benar-benar memiliki jiwa dan sikap yang patut diacungi jempol. Selain itu, kekasih Mahalini Raharja ini juga ternyata adalah seorang pemikir. Gue tuh adalah tipikal orang yang pemikir kan. Cuman yang mengherankan pada Rizky Febian ini karena dia pemikir tapi tidak botak. Padahal kata orangnya pada umumnya orang botak depan itu adalah pemikir, kalau botak tengah adalah ciri orang pintar. Lantas, kalau botak semua artinya apa tuh Min? Dia pikir dia pintar. Ayo gimana? Ya, musisi muda bertalenta, rendah hati dan tak suka pamer kesuksesan, baru saja meluncurkan album keduanya yang diberi nama Berona. Siapa lagi kalau bukan Rizky Febian? Rizky Febian mengungkapkan di album keduanya setelah sebelumnya sukses dengan album pertamanya yakni Jejak. Ternyata di album kedua Rizky Febian ini tidaklah lahir begitu saja. Semuanya penuh konsep yang matang, proses yang panjang dan penuh ekstra kehati-hatian tentunya sebelum meluncurkannya secara publik pada 21 Juli 2023. Sedikitnya ada 25 lagu yang awalnya masuk dalam album Berona, kemudian disaring dan disaring lagi, akhirnya tersisa 10 lagu. 25-30 lagu yang udah gue bikin. Terus gue sama tim gue pitching lagi kira-kira dari 30-25 lagu ini mana yang memang sebenang merah dengan si Berona ini. Karena sebelum gue menentukan lagu, gue tuh udah langsung nge-challenge diri gue aja. Udah, gue tiba-tiba menemukan satu kata Berona, dan menurut gue itu tuh catchy gitu. Berona, kok kayak jarang orang denger. Terus gue juga kayak orang kayaknya belum pernah denger deh kata Berona, dan menurut gue penulisannya lucu aja gitu. Berona tuh kayak gemes aja. Sampai akhirnya gue googling, ternyata itu tuh mengartikan kayak beragam atau berwarna. Jadi akhirnya di sini ya udah
udah gue pengen berona, sampai akhirnya ya udah gimana caranya Satu Benang Merah milihin dari puluhan lagu untuk menjadi diperkecil menjadi 10 lagu. Yang tadinya udah 10 lagu nih, akhirnya tiba-tiba di pertengahan kayaknya ini 3 lagu yang udah gue pilih take out aja. Terus gimana Ki? Kita bikin baru aja. Jadi itu benar-benar tiba-tiba ada gitu aja. Termasuk single pertama Berona ini sebenarnya nggak ada di bangkar lagu. Cerita soal teknik marketing di bidangnya, Rizky Febian bisa dikatakan cukup berhasil melakukan hal tersebut. Bagaimana tidak, setiap jengkal pergaulannya, otaknya ikut berpikir hingga mengumpulkan informasi, kemudian menyaringnya dalam bentuk proyek lagu. Salah satunya saat aktif-aktifnya membuat sebuah program di kanal YouTube-nya yang diberi nama Stereo Vibes. Di Stereo Vibes ini adalah wadah untuk mengundang musisi-musisi untuk saling sharing ilmu. Dan ternyata ada maksud dan tujuan positif Rizky Febian membuat program tersebut. Selain tujuannya bersilaturahmi dan ikut mempromosikan musisi lainnya, Rizky Febian diam-diam meraba alur keinginannya apakah sudah sesuai yang sudah diprogramkan atau belum. Alhasil, setelah bertemu dengan beberapa musisi yang dianggapnya bukanlah saingan, melainkan teman rasa saudara, Rizky Febian mendapatkan ide untuk menggabungkan atau mengajak berkolaborasi beberapa musisi dalam proyek albumnya. Sebenarnya awalnya adalah target kita Airfast Music itu membuat sebuah Stereo Vibes itu ingin cross genre, bahwa ingin melihat bahwa di sini juga lihat nih bahwa sekarang tuh gue di zaman yang enak, bahwa musik itu tidak mengkotak-kotakan, kita bisa berkolaborasi dengan siapa saja, lebih ke situ sebenarnya. Sampai akhirnya gue undang Bass Boy, gue undang Teddy, gue undang Gangga, dan gue memang ada special segmen di mana gue bikin lagu spontan uhuy. Spontan jadi si Bebe itu yang megang musiknya itu tiba-tiba dia udah punya sampling music, ngeplay musik, terus kita harus bikin lagu dadakan di situ, liriknya di situ, sampai jadi gitu. Tujuannya memang sebenarnya gimana nih orang-orang kalau misalkan Iki tiba-tiba musiknya gini, tiba-tiba Iki musiknya gini, karena tiba-tiba waktu itu gue sama Ramen Girl lah, terus tiba-tiba sama siapa yang cross genre lah segala macam, dan ternyata responnya bagus. Ketika yang Teddy tiba-tiba viral, terus yang Gangga juga viral, bahkan Gangga sampai nyanyi di off air diminta sama orang. Sama Bass Boy juga ternyata rame gitu. Dan gue nggak menyangka bahwa ternyata gue bisa masuk ke musik yang memang ternyata bisa disatu padankan dengan rap saat itu. Dan ternyata orang-orang juga suka. Nah dari situlah akhirnya gue mempunyai ide konsep kayaknya lagu-lagu ini juga kayaknya cocok di Berona. Bukan hanya sekedar karena lagunya viral akhirnya gue masukin, tidak. Tapi gue juga tetap memikirkan bahwa ini wadah Berona juga kayaknya masuk nih, masih Satu Benang Merah. Awalnya di situ, Pak. Menariknya pula, ada salah satu lagu di album Berona Rizky Febian ini yang cukup unik, lantaran menggabungkan beberapa lirik atau judul pada lagu Mahalini dan lagunya. Bahkan proses pembuatannya pun ikut melibatkan sang kekasih Mahalini Raharja. Itu di album Berona tuh ada lagu Selaras Kata. Selaras Kata itu gue bikin lagunya adalah dari judul-judulnya gue dan juga Mahalini. Jadi Mahalini kan ada judulnya Sisa Rasa, ada Kisah Sempurna, Bohongi Hati. Terus gue ada lagu, gue masukin ada lagu Terlukis Indah. Nih biar penasaran orang, biar langsung denger Selaras Kata. Ada Terlukis Indah gue masukin liriknya, Makna Cinta gue masukin liriknya. Terus ada ragu 17 lagu gua sama Lini, gue masukin di liriknya. Gemes banget lah lagunya. Itu juga gue dibantuin liriknya sama Lini. Oh gitu ya. Jadi Lini gemes banget ya liriknya, dimasukin ada kata sialnya. Lucu banget. Terus, kapan rencana konser Go Internasional dan konser keliling Indonesia? Menurut Rizky Febian, semua itu sudah diobrolin matang-matang bersama timnya. Jadi Berona ini gue sama tim memang sudah memikirkan semuanya. Jadi setelah Berona rilis dan kalian sudah bisa mendengarkan, kita sudah benar-benar kemarin ketika gue konser sama Teocha, kita langsung bertemu dengan beberapa orang yang memang sudah mengurus akan perihal konser gue di Malaysia dan Singapura. Rencana itu ada di 3 November. Jadi Pakcik yang ada di Malai yang nonton video ini, jangan lupa nanti 3 November gue akan ke sana. Nah, dan di sana juga kita memang konsepnya memang Berona International Tour. Jadi memang Malaysia, Singapura, ya semoga saja nanti mungkin negara lainnya juga bisa ada izinnya dan yang lainnya. Nah, terlepas dari situ kita juga langsung sedang memikirkan gimana caranya kita bikin tour di Indonesia. Berona. Seru sih, seru. Sudah membayangkan, sudah memikirkan konsepnya seperti apa. Gue juga sama tim benar-benar memikirkan bukan hanya sekedar dari segi perform ataupun lagu-lagunya aja. Tapi kan ini sebuah konser, jadi memang kita harus pikirin matang-matang gitu. Gimana caranya orang pulang konser itu membuat sebuah kesan. Ada yang diceritakan ke orang-orang agar orang itu bisa nonton gitu sih. Itu sih, perfect. Di obrolan Rizky Febian di kanal YouTube Opal ID ini juga menyinggung soal arti Berona yang sebenarnya selain yang kita ketahui saat ini adalah beragam dan penuh warna.
Namun, jika diamati secara seksama ya, arti Brona yang diungkapkan Rizky Febian ini sepertinya dialamatkan pada Mahalini. Soal seperti apa rasa cintanya terhadap gadis Bali ini. Dan Brona sebenarnya menceritakan tentang seorang laki-laki yang sudah mempunyai tujuan hidup dan sudah menentukan satu perempuan. Jadi kalau udah yakin sama nih orang, kalau lu mau bawa gua kemana aja ya udah sok. Gua mah ngikut, gua mau manut gitu. Laki-laki kalau udah nyaman, kalau udah gimana, ya sok mangga, ya sok silakan kita ikut. Gitu sebenarnya. Oke. Tapi karena kita balut dengan fun, kita balut dengan keceriaan di musiknya. Dan gue salut juga sama orang-orang di belakang gue yang memang mengkonsep ini semua. Kayak dari musiknya segala aransemen. Mereka tuh bener-bener mengikuti apa arahan yang gue mau. Gitu. Iya. Jadi ini ibaratnya sudah yakin dengan jalurnya ada di mana. Sebenarnya kalau sadar itu di verse 2 itu sebenarnya gue mau masukkan kata-kata manja, kata-kata buayan, tapi gimana caranya nggak lebay gitu. Makanya gue berusaha memikirkan dari notasinya juga, karena kan liriknya pegang tanganku agar kau tak jatuh, meski jatuh tetap di dekatmu. Jadi kayak sebenarnya itu tuh berusaha untuk nggak alay, tapi ya udah nggak manja gitu. Oke. Gemes tapi nggak manja gitu. Lumayan. Emes ya. Kan sebenarnya kalau dipikir-pikir alay banget lu mau jatuh tapi tetap pengen dicewek kan gitu. Diketahui dari 10 lagu di album Brona yang cukup melejit pendengarnya versi YouTube Rizky Febian adalah yang berjudul Brona yang sama seperti nama albumnya. Selanjutnya Membisu dan beberapa deretan lagu di album Brona lainnya. Seperti apa update selanjutnya? Terus ikuti YouTube channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih. Lah, masih nyala.